Berbeda dah nak masalah ni aku kaya sekolah wah pira bulan. Betul ni. Nah ni wah tama dalam tok ni. Harap tulisan pelai ni apa? Melayani tanpa diskriminalisasi. Cakap pelai. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Kita sudah berada di Bapak ruang kepala apa kepala ruangan? Gagah projek gagah. Di mantap kan? Ketok pintu atau ketok jendela? Pintu, jendela kejauhan Pak. Ini kau ini. Ampura nih, marah nih yang izin mendahului atau didahulukan itu? Di bahasa ahli bahasa mendahului. Iya gila. Apa tak ada ni? Kanak ni dah ni. Kedek-kedek diri. Sekolah di mana ini lalu tama. Ini agak ya paling sentiasa. Iya kocak. No. Agak berbeda dah nak masalah ni aku kaya sekolah wah pira bulan. Isi apa ran sarupino? Nona. Si Nona no. Bu nani macam ni wah belayangan, wah nagawe sepeda mede tepri ya no ni. Allah. Empire tak ketuanan apa-apa ni. Agak saya berkepentingan kira-kira saya lebih paham ini situasi sabaranta ni no. Sekolahnya libur. Anda tajuk kepala sekolah nak berketuanan berembi. Libur dengan libur tu lawan Pak Presiden lah suruh libur dengan. Ada je Pak Kadus. Apa bukan Cik Kadus? Obak. Sandik libur no dinas. Dinas ya. Apa sah berhubungan dengan sekolah no ah? Biasa saya berbau-bau pendidikan. Dinas pendidikan. Betul pendidikan. Tahu saya pendidikan harapkan instansi ini terkenakan instansi yang terkait dengan pendidikan. Berembik terlalu ketuanan benar. Halo. Ni biaya kanak nganggur lebal ni. Semacam kemelek ni. Jadi tiba sida mungkin sa budaya anak jadi sa bahaya no. Nane susu bahaya sa kanak-kanak ni sa main layangan no ya Allah gama ina. Sedih rurung tahun. Obak. Coba pikiran. Lamun was ni rurung pun kedengan benang kan bahaya dengan saran sekolah jam-jam apa. Lalu anu deh. Laju tolong mai lah. Juluki aja. Kita coba apa dinas apa baru? Dinas pendidikan. Dinas pendidikan ya. Kita coba tanyakan ke Dikbud. Kembik sama libur anak ni. Let's go. Entah. Oke bro, welcome back to channel Gagah Percek.
Kali ini kita sedang berkendara ya. Berkendara ke, kita coba masuk ke dinas pendidikan. Ada apa di sana? Jadi begini, bro ya. Dinas pendidikan ini memang secara tidak langsung memang tidak terkait dengan virus, tapi secara langsung berkaitan erat dengan pendidikan untuk anak-anak maupun rekan-rekan kita yang dari jenjang PAUD sampai dengan bangku perkuliahan. Jadi yang perlu kita ketahui di sini, apa saja yang sudah dibijaksanai oleh dinas terkait dalam menyikapi permasalahan yang kurang lebih hampir 6 bulan berjalan. Ya, waktu yang cukup lama sekiranya untuk dihadapkan kepada anak-anak didik kita yang bakal menjadi generasi penerus di masa yang akan datang. Sebut saja di bulan ini, seharusnya di sini bulan Juni ini ada ujian nasional ya, Abak ya? Ya, ujian nasional. Tapi kebanyakan sekarang ini kan ujiannya para penjual cilok, Pak ya. Kenapa begitu? Yuk, dari mana dia mengais rezeki orang sekarang? Oh iya. Ya. Berarti lebih hojok penghasilan ya. Masyarakat. Ya. Berarti itu ujian para seniman juga di situ. Nah, seniman. Ya, senisah juga. Jadi itu kita fokus dulu di pendidikan. Jadi bro ikuti tetap Gagah Percek bagaimana dari dinas terkait dalam menyikapi pandemi ini, khususnya memang menjadi permasalahan kita semua dalam perjalanan alur pendidikan yang ada di Lombok Barat khususnya. Kita sudah berada di luar kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Lombok Barat. Ya, ini kita mau coba telusuri, kita mau masuk ke dalam. Mudah-mudahan Pak Kadisnya ada dan mudah-mudahan kita dapat informasi terkait dengan anak-anak kita yang masih libur sekarang. Kenapa diliburkan, bagaimana cara mereka untuk belajar dan apa kelanjutan ke depannya. Tetap ikuti saya dalam channel Gagah Percek kali ini. Pak juga, tamu juga dalam. Jangan gerbang, hendak ngeloncat. Ini wah tamu, dalam tau nih. Harap tulisan pelai ini apa? Melayani tanpa diskriminalisasi. Cekat pelai. Ikat pelai. Running tag karena running tag. Tulisan fly. Aduh, kita tulisan fly rarat no. Pulat itu. Ini bunga lalu. Orang tegawah lalu. Burung terjaga gagah jadi kan. Tamu. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Kita sudah berada di Bapak ruang kepala, apa kepala ruangan? Jadi nyampe tuh nih. Nyampe di dalam. Ini ada 2 bidadara. Bidadara. Kita tanya langsung, mudah-mudahan bisa ketemu. Assalamualaikum. Mohon maaf, Pak Kadis ada? Ada. Pak Kadis Pendidikan ya? Iya. Keluar main dia? Bukan, dipanggil sama Pak Kadis. Bapak mau menghadap? Iya. Dengan Bapak siapa? Saya Gagah Percek. Gagah Percek. Oh, Gagah Percek. Apa itu Gagah Percek? Apa itu Gagah Percek? Itu kan sebenarnya Di mantap Gagah Percek. Gagah segera meninggal. Kita jadi dikasih ibu siapa? Dikasih izin ya? Ibu dengan Ibu Yuni. Ibu Yuni, Ibu? Malah. Ibu mana? Jadi ini ada bidadara. Iya. Ibu sudah menikah, Bu ya? Alhamdulillah. Jadi cukup dilihat saja, Bro. Jadi jangan menjadi sebuah ketertarikan. Kalau Ibu? Kenapa? Ibu, Mbak? Ibu. Oh, ibu juga. Jadi mohon maaf. Jadi tidak ada yang bisa kita. Sold out. Sudah sold out semua. Ketok pintu atau ketok jendela? Pintu, jendela kejauhan, Pak. Oh ya, soalnya ada kacanya, biasanya pakai kaca itu jendela. Bosan.
Assalamualaikum. Assalamualaikum Pak Kadis. Maaf. Di beliau niki Bapak Kadis Rawas nih keterpilih sepeda onen. Jadi kita mudah-mudahan bisa diklarifikasi nanti kita tanyakan ya. Sebelum sudah bertanya sebenarnya boleh. Boleh. Kenapa namanya Gagah Percek gitu? Yang kiranya enggak niki sompok tiangi enggak niki obat. Benang singgaan itu. Kamu enggak ada alhamdulillah. Ini malah niki Pak Kadis boleh niki beliau niki Bapak Haji Nasrul. Gelarnya napi niki yang ada SPD MM. Nah itu pilu. Kamu MM nu S2, SK, S2, S3 namun si dobak kan S3 kan. SD, SMP, SMA. Seru. Jadi malah niki Pak Kadis kalau memang berkenan, tapi sebelumnya tanya dulu niki. Boleh yang bertanya Ngiring, bahasa tempos niki kita yang jatuh ketuaan sekali. Okay. Dan niki obak niki baik pegawaian lek Bali on niki yang pilih sepi itu. Kanak-kanak niki kan si repot makin anak-anak yang isi di sepi dan yang peririan marak milih belayangan wah niki kan. Jadi saya belayangan niki sih masalah nih langan jadi masalah apa benang niki kendaraan dan sebagainya. Ya karena mau tidak mau mereka libur malah niki. Nanti yang mau klarifikasi mungkin ya berembe ya proses niki sana libur sih ngonek libur kan anak niki sekolah niki nggih. Nah, mungkin malah niki mungkin ada yang perlu disampaikan sampai niki dan yang pengen tahu malah niki jamaah Pak Kadis. Ya. Nggih. Jadi 3 bulan terakhir ini memang kita kosongkan sekolah. Artinya libur itu Artinya libur, berarti tidak belajar. Oh iya. Dia belajar di rumah. Ya, bukan libur gitu. Jadi anak-anak itu proses pelajarannya di rumah. Jadi ini kenapa seperti itu? Karena kita mengikuti protokol kesehatan karena kaitannya dengan kita tertimpanya dengan musibah. Oh, jadi imbas COVID juga berarti itu, ya yang dengan apa virus corona itu. Corona gitu. Ya. Kalau boleh tahu kurang lebih berapa lama sudah proses niki yang 3 bulanan. 3 bulanan. Itu Maret kan. Awal Maret, Februari kayak Maret, April, Mei, Juni, 4 bulan. 4 bulan masuk. Libur sekolah dari bulan apa ini? Atau langsung ketika pandemi itu langsung diliburkan atau masih ada kegiatan proses belajar dulu? Kayaknya dulu seminggu setelah ada informasi ini kita liburkan tanggal 14 Maret kayak 14 Maret. Lebih kurangnya gitu. Tapi Nanti ada di sana surat edaran. oh itu edaran Jelas. dari kita dari dinas. berarti Itu sumber edaran itu berdasarkan berdasarkan kebijakan dari mana? Kebijakan dari gubernur. Gubernur. Terus Gubernur dapat dari mana? Dari Ya, pusat atau dari memang pusat, dari ya. pusat? Pusat ke gubernur turun ke bupati. Oh, Kita iya. musyawarah dengan Pak Bupati. Dalam hal ini Pak Bupati langsung Pak Sekdan musyawarah. Saat itu kita langsung putuskan untuk istilahnya bukan libur ya. Jadi anak itu disuruh belajar di rumah. Nah, ini menarik ini apa? Bukan libur ini. Bukan Artinya, libur, dia Dik. libur karena kan. Jadi selama ini salah anggapan Nah, tidak. kalau gubernur itu kajak anak nih milih sepeda diri. Lagi belayangan, bodoh. Nah, berembil cara nanti betul-betul anak nih ke libur apa yang sudah disikapi di bijaksana itu Ya, dinas jadi kita setiap 2 minggu sekali Oke. kita buat edaran 2 minggu sesuai protokol kesehatan arah edaran itu ke mana? ke sekolah-sekolah, Sekolah. PTD. Jadi umum nggih, SD, SMP semua Semuanya. sekolah. Oh, nggih. Kita lewat WA gitu kan, lewat online Oke. edarannya kita konfirmasikan dengan PTD-nya yang ada. Nah, sehingga edaran 2 kali seminggu diperpanjang lagi. Terpanjang terkait nanti Perpanjang dengan edaran itu lagi. oh mengikuti edaran yang Ya, ada. kita tunggu informasi dulu dari paling tidak dari Dinas Pendidikan Provinsi. Jadi awal-awalnya sih memang simpang siur. Oke. Setelah itu kita rapikan sehingga se-NTB sama kebijakannya. Gitu. Semua sekolah di NTB sama kebijakannya untuk belajar di rumah itu. Nah, sekarang ini sampai tanggal 15 Juni ini yang sekarang terakhir. Nah, jadi untuk pembelajaran di rumah nanti secara teknis bisa dikonsultasikan ke Pak Kabid Dikdas. Kabit nikah apa? Kepala Bidang. Kepala Bidang.
pendidikan dasar. Kepala Kepala Bidang Pendidikan Dasar Nah, sebelum yang menangani operasional sekolah, teknis pembelajarannya di oke. sana tempatnya. Jadi teknis pembelajaran itu diatur di dinas niki atau diserahkan ke masing-masing sekolah terkait cara Praja Bali ini? Kita yang di sini. Oh, memang dari dinas. Nanti dijelaskan oleh Kapitdikdas. Bisa saya jelaskan, tapi secara teknis supaya lebih urut begitu nanti sama beliau, oke. ya, belum ke fase di sana gitu. Berarti itu yang harus keluar dari niki berarti. Untuk PT Kapitdikdas, kebetulan Kapitdikdas nike sekarang jadi PLT Sekretaris. Oh, oke. Baru nggih. Ya, Pengen. Jadi sekalian kita LT. kenalan. Nggih. Kita doakan juga jadi sekretaris. Amin, nanti di amin, sini, amin, gitu amin. ya. Mudah-mudahan. Gitu. Itu disuruh oleh. Jadi lagu. Jadi jangan salah pengertian, Oh, oke. bukan anak libur gitu ya. Oke, oke. Jadi anak disuruh belajar, Disuruh di, belajar di rumah lewat daring maupun luring. Nah, Daring. searan daring luring nanti bares Kapitdikdas jelas. Oh, oke. Oke. Berarti Daring. ya telen dagul le Bali sing ngakalan de itu suruh libur suruh bekerja kama. Suruh pelayanan. Pelayanan. Tamu nih memang ya kita anak Angkat nih sih kebanyakan. dengan Sampai- ngaji pun libur. Ya sampai Masuk. ulangannya, sampai ujiannya nanti secara teknis dijelaskan oleh Kapitdikdas. Itu aja dari saya dulu. Oke, siap. Oke, terima kasih. Terima kasih Niki. Masih ke Kapitdikdas, Oke, jadi salah yang teknis Niki. daring maupun luring. Siap, karena mungkin beliau ada kesibukan. Ya. Ada kesibukan yang memang harus araruan tegal di mata tangan gitu kan. Nah, sedih mata tangan di asal core-coren doang. Beliau kepala dinas harus 4 jam sampai itu tuh. Jadi dengan singkat cerita kita akan pindah ke yang lebih khusus ya, bukan lebih pintar kan, lebih khusus teknis. Maranikit yang izin mendahului atau didahulukan ya? Di bahasa di ahli bahasa nih. Mendahului. Oke bro, kita sudah masuk di ruang alas kaki. Dilepas ini. Aduh, sandal deh. Iya. Jadi ini ruang alas kaki, mohon dilepas. Terima kasih. Ruang alas kaki. Berarti ruang sending kanggo kedul sandal. Ganggu sandal. Ay, Sandal kita lepas. ada ya. Ada. Dibuka sendiri. Assalamualaikum. Salam. Pakai sendalnya, sepatunya. Ampun nih Pak. Ada Yang masuk tulisannya di mana? Oh iya. Nggih. Ada Pak, kamu Pak. Silakan masuk. Assalamualaikum dulu Pak. Salam. Oke. Silakan. Yang boleh duduk nih Ki? Silakan. Oh, siap, siap. Bismillahirrahmanirrahim. tapi dulu nih. Sementara ini ke ya beraruan ndak sande. Serius muan sih para penonton. Mohon gagap percek. Nah, Oh, oke. ya ada yang sabo. Iya. Iya. Nah, ini agak Ampun agak nih jangan. Ampun Pak Kades. Nggih, obah karanya. Obah. Nggih. Iya tahun ngeraos kamera niki ya kamera obah karena niki. Jadi marak niki Pak Kabit yang sampun berkunjung ke Den Gedeng jadi apa yang baru ini? Aula, ruangan. Ruangan. Yang sampun ke ruangan Pak Kadis terkait dengan diajak berkedua sebenarnya niki lamun terboya tapi orang tiang kebutuhan itu kan sepeda deh Bali ini kan tiang kedua niki kemudian sampai libur mulai kalau dijajari niki jadian jauh sekolah ya tidak tamu sekolah niki kan nah marah bahasa Pak Karison gitu kan apa kan ya Ya nona. ya tidak dapat liburan Dapat liburan lagu aktivitas tetap tuan mari pokok artinya mungkin yang lebih berkompeten itu ya ini beliau niki yang pura niki Bapak Hairudin. tapi anunya niki pengikutnya di belakang niki Jamak doang Hairudin. Bapak Hairudin Jamak doang. Ini dia orang seger Bapak Herudin Jamak doang. Enggak kayak niki gelar-gelar niki Hairudin PD. MPD MPD S2 masih buku itu S4 Itu doang serah-serah. sorong serah sih harus mau jadi ampun Pak Nggih. Pak Sekdes Siap, nggih. siap. PLT. PLT apa PLT ini ke Hah? Apa?
Tapi kepanjangan PLT ini kan Pejabat sementara nih kan. pejabat sementara. P-nya pejabat. P Iya. J. LT-nya ini kalau Pejabat pelaksana tugas. pejabat pelaksana tugas. Jadi beliau niki Bapak Hairudin niki kebetulan di bulan Juni niki sudah lama Pak? Hampir 3 bulan. Hampir 3 bulan beliau jadi PJ PLT. PLT. Nah, PLT no pengganti sementara. Pada tahu no. Cekat kerja nanti macam pendidikan. Ya, aku para pembangkit listrik Tenaga. bijak. Oke, kita kembali ke pertanyaan yang sebelumnya yang memang karena beliau ada kesibukan tadi ya Pak Kapit yang bukan membuat pelinggik sibuk dengan yang kita tapi menyibukkan yang ini memang sedikit. Yang mau tanya nih kita terkait dengan kebijakan terutama di dinas pendidikan terkait dengan anak-anak didik kita yang sekiranya kalau pandangan tiang niki cukup panjang proses didiknya kan dari bulan Maret sampai sekarang ya kurang lebih hampir 4 bulan gitu kan. Nah kalau prosesnya saya pun dijelaskan tiang tadi sama Pak Kadis terkait prosesnya jadi ada edaran yang turun dengan diberikannya pemberitahuan bahwa anak-anak belajar di rumah gitu kan. Nah yang tiang pengen tahu itu bagaimana model edaran ketika harus diturunkan ke sekolah-sekolah terutama terkait dengan metode maupun mekanisme belajar di rumah itu. Oke. Iya, terima kasih. Saya review sedikit. Jadi dasar yang kita gunakan untuk pembelajaran di rumah ini adalah yang pertama edaran Kemendikbud, kemudian edaran Kemendikbud itu Kementerian Kementerian, Pendidikan dan Kebudayaan. Kemudian yang kedua edaran Pak Bupati. Setelah itu kita breakdown di edaran Dikbud. Nah, mekanismenya kita gunakan 3 sistem ya. Ada sistem dalam jaringan atau daring pembelajaran di rumah, ada sistem luar jaringan atau luring, dan ada kombinasi keduanya, kombinasi antara daring dan luring. Nah, daring ini digunakan oleh guru ya. Jadi guru menyiapkan pembelajaran bisa di sekolah, bisa di rumah, bisa menggunakan YouTube, divideokan. Kemudian video pembelajaran ini dikirimkan ke siswa yang mempunyai handphone. Jadi ada handphone kelas istilahnya. Jadi nomor-nomor HP orang tua itu sudah dicatat. Berarti handphone orang tua, ya, bukan ke anak yang bersangkutan langsung. Bukan. Ini untuk level SD, untuk level SD ya. Ya. Jadi dikirim ke orang tua, nanti orang tua akan menunjukkan ke anaknya apa isi video itu dan apa yang perlu dilakukan di rumah. Itu sistem daring. Artinya guru-guru tetap masuk untuk proses pemberian materi untuk atau memang sudah ada materi dari dinas terkait dengan yang harus diberikan pembelajaran untuk tidak. anak-anak? Guru-guru sudah menyiapkan sesuai dengan kurikulum yang ada. Jadi guru-guru ini dalam pandemi COVID-19 ini masuknya secara sip-sipan. Sip-sipan ya, ada yang 3 per hari, ada yang 4, tergantung tingkat kepadatan dan kebanyakan jumlah gurunya. Kalau di SMP dia akan lebih banyak lagi ya. Kalau di SD ada yang 2, tergantung jumlah gurunya. Kalau gurunya sedikit ya bergantian selama 1 minggu. Kembali lagi tadi, ini sistem daring tadi. Daring itu Kurang lebih daring. Online itu. Oh. Daring itu online. Nah, jadi tulang harus Daring, ingat nih. online. Daring. Kepanjangan ada kepanjangan nggih? Daring itu singkatan dari dalam jaringan. Dalam jaringan. Para kuda dari guling. Dalam jaringan. Jaringan internet. Ya. Mana juga Iya. ini Pak jaring nelayan. Jaringan internet. Daring nggih. Kemudian sistem yang kedua adalah luar jaringan atau luring. Nah, luring ini guru menyiapkan materi pembelajaran ya. Kemudian guru ini bekerja sama dengan tim di sekolah menyampaikan ke beberapa anak. Kalau anak SD itu kan indek jauh-jauh, Bali kan sekitar sekolah doang. Jadi satu guru bisa 3-4 orang membawakan materi itu lantas dikejar. Bawa ke rumahnya. Karena apa? Karena
orang tua yang tidak punya jaringan HP, Iya. terutama di wilayah-wilayah Sekoto, wilayah-wilayah atas batu layar, sesaut. Nah, itu kita fasilitasi seperti itu. Nah, kalau yang ketiga, sistem kombinasi. Ada sekolah yang menggunakan sistem daring sebagian bagi yang punya handphone, ada juga sistem luring, luar jaringan, yang tim itu bergerak ke rumah-rumah. Cuma di perkotaan 90% menggunakan daring Dalam jaringan. Sedangkan di pinggiran kita, terutama di wilayah Sekoto, di batu layar atas, di Kelola apa di atas gunung sana, itu menggunakan sistem luring. Jadi ada 2 metode ya? 3 Yang ketiga, kombinasi keduanya. bagaimana mengkombinasikan keduanya? Kombinasi keduanya itu artinya satu sekolah, ya, di satu kelas ada 80% yang punya handphone, ada 20% yang tidak punya handphone. Yang 80% ini diberikan pelayanan daring, yang ini luring. Jadi satu sekolah itu kombinasi keduanya. Jadi dipadukan. Kita break dulu. Azan. Biar nggak masuk suara azan. Nah, menarik juga Pak. Nah, kalau malah dikit yang tanya malah Niki kalau gitu Pak Sekdi. Jadi ada 2 penerapan yang mungkin persentasenya besar juga yang pakai daring dalam jaringan ini. Artinya mereka membutuhkan sebuah pembiayaan di situ. Sedangkan dalam kondisi yang memang kita tahu selama kurang lebih hampir 6 bulan ini, jadi mau orang yang pekerja, tidak bekerja, mau yang pengangguran, mau yang, semua terdampak dengan kondisi pandemi ini. Dan ini pun kebijakan untuk sekolah di rumah ini, belajar di rumah ini adalah kebijakan berdasarkan dari force major yang memang darurat negara, sehingga dari Dinas Pendidikan memberlakukan pembelajaran di rumah. Nah, yang menjadi pertanyaan Tiang terkait dengan pembiayaan yang dilakukan oleh masing-masing wali murid, karena memang yang pegang HP wali murid gitu kan. Bagaimana untuk kesepakatan mungkin atau persetujuan dengan orang tua dari pihak sekolah, terutama ke masing-masing wali, apakah perlu dirapatkan atau bagaimana seperti itu? Ya, kalau yang menggunakan sistem luar jaringan, dia tidak ada masalah, karena pembiayaan tidak ada. Untuk sistem daring, ya, kebanyakan teman-teman di lapangan untuk mengantisipasi hal tersebut, mereka menggunakan dana BOS. Dana BOS bisa diberi. Bos siapa bos itu? Bos. Bantuan operasional sekolah. Para tiap masa sugih orang bos kalau bantuan operasional sekolah. Jadi itu yang membiayai. Jadi Berarti dia itu jadi membiayai. bos, Jadi dia itu betul, jadi jadi bos jadi. Milit lalu bayar dia. Jadi bos dia. Jadi bos. Ya, ada item dalam BOS ini yang itu yang boleh membiayai. Gurunya bisa dibelikan paket internet, siswanya juga bisa dibelikan paket internet. Lagu dek dibelian HP. HP di Oh iya. HP. ada sebagiannya, tapi tidak semua sih ya. Tergantung Itu membijaksanai, mohon maaf, dari dinas sendiri atau sekolah yang mau? Sekolah. Oh, sekolah punya. kalau Duknis BOS secara nasional boleh digunakan itu. Ya. Tetapi kembali lagi ke sekolah, di sekolah ini kan butuh pembiayaan lainnya juga. Silakan dilihat, jangan sampai fokus ke internet, yang lain nggak bisa dikerjakan. Nah itu. Ya, betul. Itu harus ada perimbangan. Ya, kita sampaikan seperti itu kalau dari dinas. Ya. Silakan gunakan dana BOS, tapi disesuaikan dengan kemampuan. Termasuk yang di usia dini juga sama. Berarti Kami bos tahu. itu BUP kalau di udah pakai bos BOP. BUP itu sama modelnya, bantuan operasional pendidikan. Nanti ada ini masih ibarat keluarga atau bos ini sama BOP ini? Iya. Sepupu ya? Iya, sepupu. Ngilain arang. Bisa. Lagi pada tanpa KP. Cuman ngilain tanganin, rasa tanganin bos nih, tangani sekolah SD gitu. SD, SMP, SMA nu bos, SMK nu bos itu bos. Lamun sa SD TK Jenjang agak. PAUD Iya. nu apa nu Bisa si bos nu BOP. BOP. Bob. Apa itu BOP? Bantuan operasional pendidikan. Nah, menarik ini. Ketika Pelinggih bilang artinya dari pihak sekolah boleh melakukan pembiayaan terkait dengan sistem maupun mekanisme pembelajaran ini.
Saya teringat dengan sebuah kebijakan Boyole TV waktu itu, jadi Bapak Menteri kita yang masih pajang energik gitu kan, gagah sedih ya, Duyan Tiang mungkin lamun-lamun ya, mudah-mudahan dia tahu si Boy si Pak Menteri kan. Nah jadi adanya perubahan kalau tidak salah mohon diluluskan dari Permendikbud nomor 13 dirubah menjadi Permendikbud nomor 20 di tahun 2020. Artinya dengan celah sedikit saja ruang waktu untuk dilakukan upaya perubahan itu. Apa kira-kira menjadi tangkapan dari dinas terkait dari perubahan Permendikbud itu? Mungkin ada perubahan di bagian mana yang memang menjadi kelonggaran atau keleluasan dari pihak dinas untuk melakukan upaya ke bawah? Ya, intinya perubahan itu menuntut kita untuk lebih berkreasi dan berinovasi. Seperti apa itu? Misalnya seperti ini, kalau yang dulu itu kan secara administrasi guru ini disibukkan oleh administrasi yang banyak. Nah, dengan perubahan Permendikbud itu ada penyederhanaan administrasi. Yang dulu bisa 5 lembar, 6 lembar, ini bisa menjadi 1 lembar saja. 1 lembar saja itu penyederhanaan. Kemudian yang sudah jelas-jelas dikatakan ujian nasional ditiadakan, gitu kan, ditiadakan. Kemudian USBN ujian sekolah berstandar nasional juga ditiadakan, digantikan hanya dengan ujian sekolah. Ujian sekolah. Tapi tetap lulus semua. Artinya tidak ada yang tidak lulus dengan model seperti itu, atau mungkin ada yang bisa tidak lulus. Sekarang penentuan kelulusan ada di sekolah masing-masing. Ya, syarat kelulusan itu tentunya mengikuti dari awal hingga akhir pendidikan itu. Kemudian minimal memiliki etika baik. Nah, di sini letak peluang sekolah itu. Setelah membina anak-anak kita berapa lama, apakah anak-anak ini memiliki perilaku yang baik atau tidak? Nah, tahun ini alhamdulillah kita bisa 100%, ya. 100% lulus di luar yang mengundurkan diri untuk level SMP. Kalau SD-nya tanggal 15 pengumuman. Tapi sudah ujian. Artinya sudah diberikan lembaran untuk mereka belajar. Sudah. Memang agak berbeda, memang ada perubahan itu masalah penilaian itu. Kalau dulu kan ujian sekolah dengan nilai ujian sekolah itu dijadikan patokan. Kalau sekarang nilai rapor dari semester 1 sampai semester 5. Terus hasil yang mereka kerjakan di rumah itu dibawa juga tetap jadi pertimbangan ya, atau bagaimana? Tetap. Nah, penilaian itu dari rapor 1 sampai 5 semesternya, yang kemudian bisa portofolio, bisa tugas-tugas tambahan, atau bisa asesmen bentuk lain yang diselesaikan di rumah. Jadi ada kolaborasi antara nilai rapor dengan nilai tugas-tugas lainnya. Yang mohon maaf sebelumnya yang izin nih, Sila. buat nginep. Sila. Izin gitu. Sila. Selalu sekalian gitu, selalu. Minum apa? Milih. Bagus. Ya, Pak Hadis. Pak Seksis. Pak Hadis. Mudah-mudahan jadi Pak Hadis. Jari nih gagah percaya secara jamak-jamak. Penilaian barak mensal nane arah ujian berbasis online, pakai online. Terus gawe nu dinapak murid nu dinapak anak didik nu yang mengerjakan itu. Wah, aku sih berdua, langsung berdua. Akak misal nenek. Itu ada berdua. Bumbi langan mohon penilaian ranking, bu saya mau ranking lewat nu. Berapa Pak? Nasa teh kelas nih ketuan Pak. Sekresi obak nih. Misal bu mau ranking biasa di nuah mau ranking bu iya juara sakit soalnya nama no dia pinter barang dia kan. Terima kasih, ini menarik, ini sering ditanyakan. Cuma yang perlu kita pahami sekarang, teman-teman, ubahlah mindset berpikiran negatif ke peserta didik kita. Kami yakin di Dikbud ini peserta didik kita berusaha optimal menyelesaikan itu yang pertama. Kalaupun ada bantuan dari orang tua tidak ada masalah, ya, tidak ada masalah. Mengapa? Karena penilaian itu bukan hanya soal yang itu saja, ada rangkaian penilaian lainnya. Ya, ada tugas-tugas selama ini yang sudah diberikan. Kenaikan kelas dikasih soal bukan
jawaban itu aja kita jadikan patokan, enggak. Ada portofolio namanya, kumpulan tugas-tugas PR yang sudah diberikan selama ini dijadikan satu, direkapitulasi, dirata-ratakan, itu untuk mendampingi nilai tes ini. Tes ini. Berarti tetap ada rankingan di situ. Nah, kalau untuk K13 tidak ada rankingan. Oh, tidak ada. Kalau untuk kurikulum 2013 sudah jauh lama kita hilangkan rankingan. Engkah gua sak ranking nu. Mungkin ada. Iya nyedak angan kana. Oh iya. Makanya waktu doang itu belayangan terdoa yang sebelumnya jadi kan. Kepikiran lah biasa nanu. Nah, kita kembali kalau begitu kembali ke kebijakan yang memang secara umum yang dari Bapak Kemendikbud tadi. Ya, seperti yang juga Pringgi sudah sampaikan, untuk beli pulsa untuk anak didik boleh kan, karena memang sudah diatur di Kementerian dan Kebudayaan yang di pusat gitu. Nah sekarang ketika kita melihat dampaknya Pak Asep, dampak ini artinya mau siswa mau kaya mau siswa miskin, artinya semua melakukan sebuah pencarian kebutuhan tambahan ketika dihadapkan dengan pandemi ini, karena memang semua dihimbau untuk diam di rumah seperti itu. Terkait dengan pembiayaan sekolah sekarang jadi pertanyaannya, karena di situ mungkin ada di beberapa sekolah yang menerapkan ada apa istilahnya SPP apa kan, SPP ada BP3 lah itu deh. BP3 itu masih berjalan atau memang ditiadakan atau ditunda dulu seperti apa kira-kira? Ya, kalau bagi sekolah yang melaksanakan sistem daring, silakan memberikan pulsa anak-anak kita dan memberikan pulsa paket guru-guru kita, silakan. Kalau untuk Dikbud Kabupaten, untuk level SD dan SMP kita tidak ada dana namanya dana komite, itu tidak ada. Dana komite itu SPP. Oh SPP. SPP itu berlaku di jenjang SMA dan SMK. Nah SMA SMK itu kewenangan provinsi Rina. Jadi saya bukan ruang saya untuk berdiskusi dalam hal itu. Tepat artinya dibijaksanai sekarang dari pihak dinas terkait khususnya di Lombok Barat ini SMP dengan SMA. SD, SMP, SMA. Kalau itu ditiadakan memang dari lama atau karena dari kebijakan yang turun kemarin dari kalau pandemi? SD dan SMP memang sudah lama ya. Dengan ada memang dulu awal pernah ada SMP, SD juga pernah ada. Tetapi dengan adanya BOS, bantuan operasional sekolah itu diharamkan. Oh, haram. Untuk SD SMP. Kalau SMA, SMK diperbolehkan karena bantuan operasional sekolah itu masih jauh jaraknya untuk pendidikan yang ideal. Ya. Untuk pendidikan yang ideal. Mereka itu kan idealnya satu anak itu bisa 2 juta lebih, tetapi BOS itu baru bisa mencapai 1.400.000. Nah kekurangan inilah dicarikan di SPP itu bagi SMA SMK. Kalau kita enggak. Artinya itu kan secara global, secara umum memang secara perjalanan, secara kurikulum maupun dari per semester itu ketika normal, boleh tidak bolehnya dengan kondisi yang normal, jadi tidak ada masalah. Jadi dengan tidak terikat aturan. Nah, jadi terkait dengan tadi karena keterikatan dengan perubahan aturan dan lebih fleksibel, kayaknya lebih bisa berkreasi. Artinya anak-anak libur sekolah ini sebenarnya kita lebih ke anak-anak PAUD ya, PAUD dan TK kalau tidak salah, karena memang bukan kewenangan beliau. Jadi mungkin di situ kan ada biaya SPP, biaya apa mungkin di situ. Yang pengen kita tahu sebenarnya mungkin ada pemahaman dari Pringgi mungkin terkait dengan kapasitas sebagai sekdisnya, sterilisasi istilahnya. Jangan bayar dulu selama ada edaran ini turun. Jadi sekolah kan anak-anak belajar di rumah, pembebanan pembelajaran ke orang tua yang akan mengirimkan sebuah pelaporan video. Kalaupun memang sekolah yang mengirimkan video untuk anak-anak untuk belajar, artinya di situ ada proses KBM, belajar mengajar ya. Nah sekarang yang tidak terjadi sama sekali, bukan tidak mungkin ada saja di antara, karena kita lihat beberapa sekolah yang tergabung dalam penanganan Pringgi secara umum di Lombok Barat. Nah
Nah, mungkin kita tidak bisa nilai, mungkin laporan secara khusus dari PTD yang di kecamatan, apakah masih ada yang memperlakukan hal itu atau tidak terkait dengan ini, atau yang membijaksanai bahwa jadi karena libur anak-anak ya jangan bayar dulu lah karena nanti ditalangin melalui dana BOS atau dana POP ini. Kalau kami secara pribadi dengan melihat situasi dan kondisi seperti sekarang ini, kan masalah-masalah finansial itu bisa dipikirkan kemudian. Tetapi bukan berarti pelayanan mendidik anak-anak ini berkurang. Jadi menung Pak. Nah ini tulik begitu dagul dan nanti saya dengan di sekolah ternyata dia ada. Jadi ini untuk semua bro-bro yang lain. Jadi anak-anak didik kita tolong diawasi juga karena memang sebenarnya dari pihak pendidikan dari dinas terkait justru memberikan sebuah bekal untuk mereka, dan bekal itu ada 3 metode yang harus disampaikan oleh pihak sekolah terutama melalui metode daring, luring, dan kombinasi kombinasi perempok kedua nih bisa bekadu kan gabung marak Power Ranger kan bersatu. Jadi itu menjadi sebuah pengetahuan mungkin untuk kita sama-sama berikan pemahaman ke anak-anak kita supaya mungkin kalau memang tidak ada pembelajaran sama sekali bisa ke pihak sekolah untuk melakukan bertanya terkait itu. Jadi bagaimanapun juga penting untuk kita sama-sama tanyakan Pak Sekdes, karena anak-anak didik kita menjadi generasi penerus bangsa. Dan bagaimanapun ini kondisi ini darurat yang tidak bisa disangka-sangka kapan bisa selesai. Dan anak-anak ini butuh sebuah kepastian, dan alhamdulillah sudah kita terima tadi kepastiannya bahwa anak-anak ini ternyata sudah melakukan ujian. Jadi sudah melakukan ujian melalui metode yang sudah diatur, sudah melakukan ulangan bahkan untuk naik kelas. Dan langsung naik kelas, Ini sedang pas namanya penilaian akhir semester sedang berlangsung. Dari hari Senin sampai hari Sabtu. Artinya berlangsung. Tetap dengan metode yang 3 itu. Tetap. Oh iya, metodenya sama. Iya. Cuman hanya saja bukan pembelajaran tapi ujian. Nah, berarti penilaian sama. Jadi ada 3 itu yang menjadi poin penting yang harus kita sama-sama ketahui ketika kita harus mencari informasi di dinas terkait, khususnya Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, masih kebudayaan nih. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Dan mungkin ada bukan pesan-pesan terakhir ya, dengan Pilina dengan pesan-pesan terakhir. Ada penyampaian mungkin yang bisa disampaikan ke statement ke masyarakat mungkin terkait dengan pendidikan, dan mungkin akan diperpanjang dan bagaimana untuk kedepannya arah pendidikan di Lombok Barat mungkin silakan diberikan ke masyarakat secara umum. Terima kasih. Jadi teman-teman bahwa pendidikan di Lombok Barat ini bisa berjalan secara optimal dan cepat apabila seluruh pihak memberikan dukungan, baik masyarakat, orang tua, teman-teman wartawan, teman-teman LSM. Mari kita sama-sama kontrol pendidikan ini dan berikan kami masukan-masukan yang bersifat konstruktif. Kalau pemerintah saja dibebankan, saya rasa akselerasi peningkatan mutu pendidikan Lombok Barat itu tidak bisa berjalan optimal. Namun tegawe bareng-bareng, tebeng pada masukan seolah, insya Allah anak-anak kita akan menjadi anak-anak generasi emas di tahun-tahun mendatang. Terima kasih. Jadi ikuti channel Gerakan Project dalam episode selanjutnya, mungkin kita turun ke bawah ya. Mungkin ada sekolah kita tanyakan nanti, mungkin ada orang tua nih dia ketuan ragul pasti kena menu ndek buat aja nih salenan ada ketuan emang obat. Kita lanjut lagi di segmen berikutnya. Jangan lupa sebelum tutup channel ini klik like, subscribe, dan bagikan jika konten ini bermanfaat untuk Anda semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.